Chapter 1216, Goodbye Sword Emperor. Setelah semuanya beres, Zuo Fan dan Bai Li Yuyu saling melirik, dan para model berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Yan Huang mengirim orang untuk menyambut mereka di sekte, dan tidak lupa untuk membicarakan detailnya setelah instruksi. Setelah kedua sosok itu menghilang di kejauhan, sang kaisar menatap dari kejauhan di kejauhan, dan tidak bisa tidak mengeluarkan suara yang panjang, memuji. Tidak heran tubuh dari tulang palsu ini dapat digunakan kembali, memang ada dua kuas. Sungguh luar biasa mengikuti pria sembrono Kaisar Iblis sekarang. Kenapa, saudaraku, menurutmu dia? Pernyataannya barusan tidak hanya membuat kursi ini tidak masuk akal, tetapi juga tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar. Anak ini, jelas dia meminta pintu atas nama Kaisar Iblis, tetapi tampaknya kita memanfaatkannya. Iya, ada satu, dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Mata Kaisar bersinar dengan ekspresi tegas, tidak heran alur terpesona oleh retorikanya dan bahasa gaul. Anda harus memperhatikan alur di masa depan, jangan Anda ingin dibawa pergi oleh anak ini. Terlihat bangun, Mei Sangu mengangguk dan berkata, saudari-saudari diyakinkan bahwa pentingnya alur selalu dipahami, dan tidak akan membiarkan kelinci kecil ini yang keluar entah dari mana. Berhasil dengan alasan yang jelas. Mendengar ini, Yan Huang sedikit mengangguk, dan bibirnya menyilangkan senyumnya yang tak bisa dijelaskan. Di sisi lain, di depan gerbang gunung dan Xiazon, Zuo Fan dan keduanya akan pergi. Tetapi seorang pemabuk yang tajam terdengar tiba-tiba. Tunggu, tiba-tiba di tubuhnya, Zuo Fan tahu dengan jelas, memalingkan kepalanya dengan senyum ringan, tetapi menghadap Irak yang bergegas ke depan, alur, tidak harus memberikannya. Saya harus bergegas ke Kaisar Pedang untuk melobi. Kalau tidak, saya akan untuk tinggal selama 1,5 tahun, untuk menjadi suami dan istri Anda, pertama-tama lahirkan seorang bayi dan kemudian katakan. Sayangnya, ini sibuk, jangan bicara omong kosong, yang ingin mengangkat boneka denganmu. Pipi tidak terasa merah. Chu Qingcheng yang baru saja melangkah maju membanting Zuo Fan, lalu merenung sedikit, dan berbisik, Zuo Fan, maaf, aku salah paham sebelumnya, kupikir kau hanya untukku. Aku tulus padamu, jangan katakan apapun sekarang, kamu akan mengerti di masa depan. Namun, sebelum dia selesai, Zuo Fan sudah memegang catkinnya, mencondongkan tubuh ke depan. Sebelum dia punya waktu untuk merespons, dia memetik kepalanya ke sisi pipinya dan dengan sungguh-sungguh berkata, selalu ada suatu hari, aku akan membawamu pergi dari sekte dan sia ini. Seluruh pipinya terasa panas, dan bahkan merah sampai ke pangkal leher. Tapi Chu Qingcheng tidak memiliki amarah, tapi kepala lebih dalam dan sedikit membungkuk, seolah mengangguk, dan senyum bahagia memenuhi mulutnya. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan meliriknya lagi, lalu berbalik dengan arogan. Bai Li Yuyu juga menatapnya dari dekat dan pergi bersama Zuo Fan. Hanya Chu Qingcheng yang tersisa, melihat sosok keduanya pergi, matanya masih sedikit bingung, dan perasaan yang kuat di matanya tidak menghilang untuk waktu yang lama. 3 bulan kemudian, di antara gunung-gunung dan gunung-gunung, kedua pita itu begitu curam sehingga mereka menyeberang, mencerminkan kedua sosok itu. Zuo Fan dan Bai Li Yuyu yang tidak diragukan lagi. Melihat ke atas, saya melihat istana indah yang muncul dan menghilang di awan. Zuo Fan tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya dalam kekosongan, dan berteriak keras, Kaisar Iblis Zuo Fan, saya di sini untuk melihat Tuan Jian Huang. Sampai jumpa, Bayangan hitam lain muncul, dan tak lama kemudian keduanya dikelilingi lagi oleh lebih dari 30 orang. Pisau di tangan mereka memancarkan tenda dingin yang dingin di jalan di bawah sinar matahari yang cerah. Zuo Fan dan keduanya melihat ini, dan mereka tidak menganggapnya serius. Bai Li Yuyu bahkan menunjukkan mata yang menghina. Ini juga disebut pedang? Zuo Fan, kamu sangat berani. Kami belum menemukan akun Yunlan City. Kamu berani lari ke situs kami dan menyebarkan alam liar. Aku benar-benar tidak ingin hidup. Tiba-tiba, dengan suara keras, sosok yang dikenalnya menyeberangi Dao Jianlin dan mendatangi keduanya, dengan mencibir di sudut mulutnya. Dengan sudut mulutnya yang tajam, Zuo Fan tidak menganggapnya serius dan mengangkat tangannya untuk melengkungkan tinjunya. Siapa yang harus aku? Ternyata itu adalah Tuan Su Zhensheng, aku sudah lama tidak melihatmu. Mari kita bercinta dekat dengan itu. Ketika dia menjabat tangannya dengan keras, Su Zhensheng tersenyum jahat. Memang benar ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada neraka. Kamu menerobos masuk. Pada awalnya, di kasino, itu berjudi di situs Kaisar. Jika Anda datang, biarkan kami yang menyalahkan Anda. Anda, saudara dan saudari sekalian, buatlah susunan pedang untuk membunuh pencuri ini dan balas dendam pada Penatua Liu. Ya. Dengan tangisan, bilah semua orang menggesekkan ke depan dengan jari-jari mereka, dan kemudian berkelok-kelok di jaring horizontal dan vertikal,
langsung menembaki dua orang Zuo Fan. Yang berarti bahwa mereka digantung menjadi saringan. Tapi segera, Bai Li Yuyu melintas di depan Zuo Fan, dan tubuhnya penuh momentum, tetapi setelah mendengar gemuruh guntur, ruang di sekitarnya langsung menunjukkan pedang guntur dingin. Itu menyebar ke seluruh. Boom! Guntur yang kuat menghantam pedang itu, hanya dalam sekejap mata, tetapi mendengarkan suara keras yang luar biasa. Lebih dari 30 pedang langsung berubah menjadi serbuk besi yang tak terhitung jumlahnya dan tumpah ke tanah. Mereka yang memiliki pedang juga berada di bawah kekuatan mundur, mereka tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah, dan terbang tiba-tiba, satu persatu, dengan wajah merah dan wajah tampan. Dan tiba-tiba putih, tidak mungkin untuk bertarung lagi. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, Su Zhensheng ketakutan, menatap Zuo Fan dan Bai Li Yuyu, mengocok suara mereka dan berkata, kamu berani menyerang gerbang Kaisar Pedang? Kamu menungguku, perlakukan saya kepada Paman Si dan biarkan mereka mati tanpa penguburan? Jadi apa? Bisakah mereka mewakili makna Jian Huang Ao Tian Tian? Mengesampingkan mulutnya dengan menghina, Zuo Fan Toi dengan berlebihan mengatakan, Saudara Zhensheng. Anda harus mengerti bahwa saya di sini atas nama Raja Iblis Kaisar untuk membahas hal-hal penting dengan Kaisar Pedang Kaisar. Sebagai penjaga gerbang Kaisar Pedang, Anda tahu bahwa kita di sini, tidak hanya tidak tergesa-gesa itu menyebar, dan itu mencegah kita untuk pergi. Ini tidak hanya tidak menghormati Lord Demon Emperor, tetapi juga menghina pedang Kaisar Anda. Jika menyebar, Anda diremehkan, tetapi Anda Sovereign Sword Emperor. Mengapa? Bukankah para murid di bawah pintu Kaisar Pedang bahkan mengalihkan pandangan mereka? Para tamu yang menemuinya dapat digulingkan tanpa izin? Mungkinkah orang tuanya berada di bawah tahanan rumah? Kamu, wajahnya tidak bisa berhenti memompa, dan Su Zhensheng sangat tersedak oleh Zuo Fan sehingga dia dingin dan berkeringat. Ya, ini adalah kejahatan arogansi, tetapi tidak dapat menyebar keluar, jika tidak maka akan masuk ke telinga guru, dan ia akan mati. Hai. Pada saat ini, streamer menyeberang, dan sosok familiar lainnya muncul di depan mereka. Dalam pakaian putih, tulang-tulang angin peri, hanya kakinya yang kosong, mengambang di langit, tetapi orang tua alis putih yang kakinya dipotong oleh Zuo Fan. Melirik mereka dengan bodoh, mata lelaki tua itu suram, tetapi dia menjabat tangannya, dan Zhensheng berteriak, Tuan Jian Huang, tolong. Ada tenaga untuk memimpin jalan, tidak seperti orang lain. Zuo Fan dengan lembut membungkuk dan berjalan ke depan. Bai Li Yuyu melirik pria tua itu dan mengikuti. Penatua Liu. Melihat ini, Su Zhensheng bergegas ke sisi pria tua itu, tetapi dia melambaikan tangannya dan menghentikannya, semua yang pedang Kaisar-Kaisar putuskan. Jangan khawatir, dengan mengatakan itu, pria tua itu sudah memimpin. Su Zhensheng merenung sedikit dan mengikutinya. Dalam waktu singkat, keempat datang ke aula megah, dikelilingi oleh 18 pilar, seperti 18 pedang melawan langit, megah dan megah, menunjukkan gaya raja. Di tengah kursi Nanmu, seorang lelaki tua berjubah putih sedang duduk di depannya, wajahnya diukir seperti pisau, matanya bersinar, dan dia melirik semua orang dengan ringan. Seperti pedang yang melintas di antara hati semua orang. Ketika saya bangun, saya bahkan merasakan sakit yang nyata. Roh pedang begitu kuat, di jantung hati, kulit Bai Yuyu menjadi sedikit berat, dan tinjunya mengepal. Momentum orang ini membuatnya merasakan perasaan penindasan yang tak terbayangkan, yang sangat berbahaya. Zuo Fan melihatnya, tetapi dia tersenyum dingin. Jian Huang bangga dengan langit, akhirnya kami bertemu lagi. Sudah lama sejak menantu perempuan menjadi ibu mertua, dan saya tidak di sini. Putra kedua Anda yang berusia 10.000 tahun akhirnya naik ke kursi kepala 8 kaisar. Hahaha, wow. Tiba-tiba, suara memecah langit terdengar, kilatan dingin melintas, mata Bai Li Yuyu menyusut, dan kedua sisi tubuhnya menunjuk ke klip depan. Terdengar suara tercekik, dan di antara kedua jari itu, pedang-pedang dingin dan dingin terbentang di panjangnya 7 kaki 3 inci, dengan pola naga yang diukir di gagangnya, dan ditunjukkan oleh bagian depan bilahnya, itu adalah lokasi pintu Zuo Fan. Dan pada saat ini, bilahnya hanya beberapa sentimeter jauhnya, dan dapat menembus alis Zuo Fan. Sangat berbahaya, Bai Li Yuyu tidak bisa menahan nafas, pedang ini jelas diarahkan pada Zuo Fan. Mau tak mau memutar kepalanya, menatap posisi pedang kaisar. Dan Kaisar Pedang menatapnya dengan cermat, dan untuk waktu yang lama, dia menyeringai dan tertawa keras, gadis, keterampilan yang bagus. Di mana gurunya? Biografi keluarga sejak kecil, kilatan dingin melintas di matanya, dan Bai Li Yuyu menatapnya dengan cermat, matanya penuh kemarahan, yang mulia Kaisar Pedang. Tidak tahu apa artinya ini, orang tua yang bermarga Liu perlahan duduk di kursi di samping Kaisar Pedang dan memandang keduanya tanpa ekspresi. Su Zhensheng juga datang untuk berdiri di sampingnya, dan wajahnya dingin. Jian Huang melirik kedua pria yang menyipit, dan kemudian memandang Zuo Fan berkata,
kakakku dipotong oleh bocah itu. Aku ingat bahwa kamu adalah perwakilan dari Kaisar Iblis. Anda setidaknya harus menjaga kaki Anda ke bawah. Apa? Kelopak matanya berkedip dan Bai Li Yuyu menatapnya dengan getir. Apakah kamu menginginkan kaki pelayan Zuo? Tidak semudah itu, hehehe. Memasuki wilayah Kaisar Pedangku, tetapi kamu tidak bisa membantumu. Aku mengatakan bahwa selama dia memiliki sepasang kaki, dia juga memberikan wajah Kaisar Iblis. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Begitu suara itu jatuh, Kaisar Pedang itu sangat curam sehingga dia menginjak kakinya dan segera bergegas menuju Bai Li Yuyu. Pembunuhan besar-besaran itu menekan mereka seperti gunung, membuat mereka terengah-engah. Pergerakan kekuatan internal dalam tubuh jauh lebih lambat. Melihat adegan ini, Bai Li Yuyu ketakutan, dan ada sedikit keringat dingin di dahinya. Kekuatan 8 kaisar bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Chapter 1217, Tripartite Talks. Niat membunuh teroris, seperti ribuan ilmu pedang, harus menembus hati mereka kapan saja. Bai Li Yuyu sudah tegang dan kaku, tetapi Zuofan melangkah maju dan berjalan maju. Dia sangat tenang di wajahnya, dan dia tidak panik. Kami di sini untuk mengirim peta laut Belanda. Mencicit. Momentum dahsyat itu curam, dan tubuh Kaisar Pedang akan bergegas ke depan, dan dia berhenti tiba-tiba. Menatap Zuofan dengan cermat, matanya bingung, apa? Yang baru saja kamu katakan? Sword Emperor, kita di sini untuk mengirim peta laut Nether. Jika kamu membunuh kami, aku khawatir kamu akan kehilangan kesempatan ini. Apakah kamu ingin mengancam orang tua itu dengan kehidupan ini? Bagaimana bisa begitu mudah? Menyipitkan lengan bajunya dengan kesal, Jian Huang tampaknya tidak peduli, tetapi satu berbalik, tetapi kemudian kembali ke tempat duduknya dan duduk. Menatap Zuofan mereka berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Bergegas masuk, meninggalkanmu tidak banyak waktu untuk berbicara. Dengan terkekeh, Zuofan mengepalkan tangannya dengan hormat, Tuan Senior Qi Jianjian, inilah masalahnya. Saya ingin Anda mendengar tindakan dua kaisar elang, kaisar hantu, dan kami tidak takut pada mereka. Untuk menghindari arang, dan berharap untuk mengubah Gange menjadi sutera jade. Jadi saya secara khusus mengeluarkan ekstensi peta laut, dan ingin mengundang Master Sword Emperor untuk mengambil tindakan dan menengahi sebentar. Aku tidak bisa melawannya sendiri, tanyakan saja pintu orang tua itu. Tapi aku bahkan tidak memberikan gambar aslinya, hanya mengambil salinannya, apakah terlalu tulus? Ini tidak mungkin, ini adalah garis bawah dari iblis Tuhan kita. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zuofan hanya bisa menghela nafas. Karena Master Sword Emperor tidak mengizinkannya, maka kita harus mengucapkan selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Zuofan dan keduanya membungkuk, dan mereka pergi. Dan masih banyak lagi, namun, pada saat ini, Jian Huang berteriak dan menghentikan mereka. Zuofan melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kenapa? Apalagi yang harus kamu katakan? Dengan pedang itu, potong kaki Anda sendiri. Kalau tidak Anda ingin tetap keluar, mengangkat kepalanya dan menunjuk ke pedang yang dilemparkan Bai Li Yuyu ke tanah. Kaisar Pedang melirik Zuofan dengan juling dan menyenandungkan. Wajahnya sangat berubah. Bai Li Yuyu memandang dekat Zuofan, menunggu perintahnya. Sebuah kilatan yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Zuofan tersenyum, tetapi menghela nafas tak berdaya, mengambil pedang panjang di tanah dan melihatnya untuk waktu yang lama. Tetapi dia tersenyum pahit dan berkata, pedang Kaisar, dapatkah kamu memberikan kontribusi di bawah kejahatan ini? Aku tidak ingin kekurangan sepasang di sisa hidupku kaki. Kau yang memintanya. Siapa yang membuatmu menebas kaki suami tua itu? Bagaimana bisa aku, lelaki Kaisar Pedang, dibantai sedemikian rupa? Sword Emperor, aku sudah mengatakan bahwa kamu dapat melakukan sesuatu dengan dosa, dan apa yang bisa aku lakukan? Apa yang kamu perintahkan? Jangan memotong kakiku. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mencocokkan kaki kakakku? Di kasino hari itu, Senior Liu mematahkan 2 jari satu demi satu. Bukan hanya untuk peta lautan meditasi? Saya ingin menggunakan peta lautan meditasi untuk pertukaran. Itu harus mampu menahan kaki-kaki itu. Dan hari itu, jika Anda perlu memotong demi kaki, Senior Liu akan dengan senang hati mengubah peta dengan kakinya. Sambil mengguncang tubuhnya, pria tua itu menoleh untuk melihat Jian Huang, wajahnya serius, dan dia sedikit mengangguk. Sword Emperor memicingkan matanya, merenung sedikit, dan juga menganggukkan kepalanya, berkata dengan tenang, oke, bisakah kamu mendapatkan peta laut kegelapan yang terbaik? Tetapi bisakah kamu mendapatkannya dari Kaisar Iblis? Aku tidak bisa mendapatkannya, aku bisa mendapatkannya secara naluriah, jika kamu tidak keberatan. Tuo Ben, dengan kerutan. Jian Huang melirik Penatua Liu lagi, hanya untuk melihat bahwa dia juga mengerutkan kening menjadi jerawat, dan hanya beberapa yang menghela nafas tanpa daya, dan menganggukkan kepalanya. Sayangnya, mari kita perluas saja, dan itu tidak bagus sama sekali. Tetapi jika itu adalah Takumoto,
itu tidak akan palsu. Tentu saja tidak, aku punya cara untuk membuatmu percaya bahwa itu pasti benar. Dan kamu juga bisa menemukan Kaisar Gambler untuk memverifikasi keasliannya. Oke, kalau begitu sudah beres, lakukan saja, gadis ini tetap menjadi sandera. Slap Emperor segera memutuskan. Ada busur jahat di sudut mulutnya, Zuo Fan terkekeh, dan membungkuk segera, Sir Kaisar Pedang Kaisar khawatir, Anda tidak perlu sandera sama sekali. Selama Anda bersedia berada di antara Kaisar Setan dan Kaisar Raja Wali kali ini menjadi pembawa damai, Lord Demon Emperor akan secara pribadi menawarkan Takumoto. Apa? Tubuhnya tidak bisa menahan kaget, dan Kaisar Jianfang menatap tajam ke arah Zuo Fan, dan dia putus asa, kamu benar-benar bercanda. Tuan Jian Huang, mengapa kamu mengatakan itu? Berani. Lelaki tua itu memintamu melakukan sesuatu untuk dosa-dosamu, dan kemudian kamu diizinkan untuk bertukar kakimu dengan perpanjangan peta laut Nether. Pada akhirnya, kamu masih melobi untuk Kaisar Iblis, mengapa dia ada hubungannya dengan kebaikanmu? Kemarahan guru pedang Kaisar, ini memang hasil dari melakukan kejahatan. Berpura-pura panik di wajah, Zuo Fan membungkuk lagi, memang benar untuk tidak menyembunyikan. Kali ini Iblis telah menemukan sekutu, yaitu Kaisar Cantik dan Xia Zon. Kedua kaisar memiliki kekuatan yang sama dengan dua kaisar, yang cukup untuk membuat kaisar kedua orang-orang pensiun dan tidak berani beregenerasi. Saya berpikir tentang hal-hal yang memalukan pada Penatua Liu pada hari itu. Saya secara khusus mengusulkan untuk memperluas yang lain dan membentuk aliansi dengan Kaisar Pedang Kaisar. Akan lebih efektif jika Anda duduk di kota, namun, Lord Demon Emperor masih agak enggan tentang ini. Bagaimanapun, ada terlalu banyak buku dan lautan kegelapan. Hehe, kau tahu. Lalu aku membujuk Lord Demon Emperor untuk berubah pikiran dan berbagi sepotong sup dengan Lord Sword Emperor, tapi hanya menjadi pembawa damai. Kamu bisa mendapatkan perpanjangan peta laut Nether dengan menggerakkan mulutmu, yang tidak jauh berbeda dari by picking berbahagialah alih-alih melakukannya. Bukankah ini pantas untuk Lord Sword Emperor? Ini. Dengan sedikit stagnasi di dalam hatinya, Kaisar Pedang mempertimbangkan sedikit, dan kemudian memandang wajah Zuo Fan yang tersenyum, tetapi tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak betapa Zuo Fan. Tidak heran dia bisa menunjukkan pusat perhatiannya di meja kasino, dan itu memang berbahaya. Licik, ada dua kuas. Dengan Anda sendirian di sebelah Kaisar Iblis, Anda dapat menahan ratusan Master Roh Master. Tuan Pedang Kaisar memenangkan hadiah, tetapi dia bersalah karena tidak layak untuk itu. Kamu tidak perlu takut, kamu benar-benar memiliki kualifikasi ini. Dengan senyum dingin, Pedang Kaisar melambai dengan sengit, oke, kamu kembali, orang tua dari permintaan Kaisar Setan setuju. Tunggu sebentar, semua orang akhirnya membahas, dan omong-omong, Kaisar Gambler dipanggil dan diidentifikasi secara pribadi, lihat saja peta dan itu akan berhasil. Penyembahan yang dalam, Zuo Fanxi berkata, terima kasih, Tuan Jiang Jian, pergi berikutnya. Uang mundur, Zuo Fan dan Bai Li Yuyu berbalik dan pergi. Setelah melihat sosok mereka menghilang sepenuhnya, wajah Pedang Kaisar berubah sedikit dan tenggelam lagi, sialan, benar-benar licik, orang tua itu menggigit landak. Tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Jelas itu adalah dunia penempaan tulang, tapi, sentuh. Dengan suara keras, Kaisar Pedang melambaikan tangannya dan menghancurkan meja persegi di sampingnya. Su Zhensheng melihat ke samping, wajahnya terkejut, dia bergegas maju dan berkata, Tuan, biarkan saja anak itu pergi, balas dendam patah kaki Penatua Liu. Bukankah dia hanya mengatakan itu? Menebusnya, menggunakan peta laut gelap untuk memperluas buku itu, dan membayar kembali kaki orang tua itu. Ada beberapa kehilangan di wajahnya, dan Penatua Liu tidak bisa menahan napas. Tapi, di mana kamu menebusnya? Bukankah itu masih transaksi? Itu kesepakatan, tapi dia bilang itu kreditnya, dan itu kreditnya, bagaimana denganmu? Terutama dia juga mengeluarkan dan Xia Zong dan mendesak kami tidak melakukan transaksi ini, itu tidak masalah. Tapi peta laut gelap kamu bisa mendapatkannya hanya dengan menggerakkan mulutmu. Kita harus membuat pai di langit. Tapi meski begitu, kita masih bisa memotong kakinya. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, ini bukan kreditnya untuk kita. Ini jelas pelobi untuk Kaisar Iblis. Transaksi adalah transaksi, tetapi akun harus dibayar. Anda masih harus membayarnya kembali? Kata Su Zhensheng pahit di matanya. Saling memandang, Pedang Kaisar dan Naliu Elder menggelengkan kepala bersamaan. Jika kamu bertemu dengan anak itu lagi di masa depan, jika kamu benar-benar ingin berurusan dengannya, kamu akan segera menembak. Dan kamu tidak boleh membiarkan dia berbicara sedikit pun. Kenapa? Karena selama dia berbicara, kamu tidak punya alasan untuk memulai melawan dia. Dengan nafas panjang, Kaisar Pedang berkata pelan, orang tua itu bisa menembak sebelumnya, tetapi dia kehilangan kesempatan. Dia menggunakan peta laut gelap untuk mengacaukan dan akhirnya masuk ke dalam kondisi perdagangan ini. Tetapi ketika kondisi ini terpenuhi,
orang tua itu tidak ada alasan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dia datang atas nama Kaisar Iblis, membunuhnya, transaksinya akan menjadi kuning, dan kami sangat peduli dengan transaksi ini. Jadi, kami tidak dapat mengambil gambar lagi. Si kecil ini benar-benar hebat. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga menyelesaikan tugas Kaisar Iblis, sayang. Mendengar ini, Su Zhensheng tidak bisa membantu tetapi tertegun, tetapi Penatua Liu juga mengerang. Rekening kakinya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Sebulan kemudian, keduanya kembali ke Gunung Tianmo lagi, dan Zhao Cheng sudah lama menunggu di sana. Begitu dia melihat mereka, dia bergegas maju dan bertanya, "Bagaimana, apakah kamu bernegosiasi?" "Kamu tidak tahu, dalam beberapa bulan terakhir, dua hal lama dari Kaisar Elang menjadi semakin sombong, dan 2 atau 3 kota telah diambil oleh mereka, jika Kaisar telah menunggu Anda kembali. Ia sudah pergi bersama mereka secara pribadi." Selesai. Tuan Iblis Kaisar, jangan cemas, semuanya seperti yang diharapkan, dan kemajuan berjalan dengan lancar. Sudut bibirnya melengkung dengan lengkungan penuh percaya diri. Zuo Fan berkata dengan ringan, baik Yan Huang dan Jian Huang bersedia menggunakan tangan mereka untuk mendukung orang dewasa, dan selama ada perpanjangan peta, tidak ada lampiran tambahan. Saya meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Agaknya, kali ini, Kaisar Elang dan Kaisar Hantu akan sangat cacat bahkan jika mereka tidak mati. Tidak ada kemungkinan untuk berbalik lagi. Segera, Zhao Cheng sangat gembira, pramugari Zuo Zennai juga seorang penyihir. Kedua penolong itu sangat mudah untuk ditarik. Benar-benar Tuhan membantu saya, hahaha. Ya, saya langsung mengirim surat kepada 2 kaisar secara pribadi, undang mereka untuk mengadakan pertemuan tripartit dan selesaikan kedua makhluk abadi itu bersama-sama. Dewasa bijak, sambil membungkuk, mulut Zuo Fan menyunggingkan senyum aneh. 3 hari kemudian, Gunung Tianmo mengeluarkan 2 slip batu giok. 2 bulan kemudian, dengan suara menerobos langit, kedua Jian Huang dan Yan Huang sudah membawa kuda, dan mereka datang ke sini satu demi satu. Pada saat yang sama, ada seorang pria gemuk dalam kostum Cina di antara mereka. Chapter 1218, Devi. Mengenakan jinyi dan pakaian hitam, Zhao Cheng membawa perwakilan 12 wali setan dan menyapanya di depan pintu. Zuo Fan dikirim ke tempat pertama, Kaisar Pedang, Kaisar Yan, lama tidak bertemu. Kaisar ini bisa mendapatkan 2 sangat senang bisa saling membantu, hahaha. Kaisar Iblis sopan, kami juga tidak peduli pada Lu, dan Lu datang secara alami, hahaha. Zeng Zeng mengepalkan tinjunya, keduanya tersenyum ringan, dan pedang Kaisar berkata dengan lugas. Apakah menurutmu Anda berjanji untuk mengambil barang-barang kami dan mengidentifikasi 1 atau 2, tetapi kami dekat dengan pipi kami dan menemukan semua orang yang diidentifikasi? Dengan mengatakan itu, Sword Emperor melakukan debut dan menunjuk ke seorang pria gemuk di belakang. Dengan menyipitkan matanya, Zhao Cheng segera berseru, Kaisar Gambler, kamu di sini juga? Tentu saja, situasinya mendesak. Jian Huang harus meminta saya untuk melakukan notaris. Lagi pula, Kaisar ini tidak ada hubungannya baru-baru ini, jadi mari kita berkumpul dan melihat-lihat. Lihatlah peta laut gelap yang keluar dari saya. Apakah ada petunjuk untuk memecahkan? Sambil tersenyum, Kaisar Gamblers tampaknya memberi nasihat. Menggelengkan kepalanya dalam kegemparan, Zhao Cheng ragu-ragu, Kaisar perjudian tertawa, pria Anda terkenal lihai. Gambar ini telah retak di tangan Anda selama beberapa dekade dan tidak memiliki hasil. Berapa hari sudah di tangan saya, ditambah baru-baru ini, ada banyak masalah, bagaimana saya bisa bekerja untuk memecahkan rahasia di dalamnya? Anda terlalu khawatir, ini tidak bisa dikatakan. Kadang-kadang teka-teki ini seperti perjudian. Itu membutuhkan keberuntungan, waktu, dan bahkan kebijaksanaan besar. Saya hanya memiliki sedikit kebijaksanaan, tetapi tidak ada kebijaksanaan besar. Apa yang disebut kebijaksanaan agung itu bodoh. Itu saja, menempati, bisakah itu retak dalam beberapa hari? Hei, halo, kalian berdua sudah cukup. Pertunjukan ada di depan kami berdua yang bahkan belum melihat bayangan peta. Bukankah ini terburu-buru? Berjabat tangan dengan tergesa-gesa, menyela dialog mereka, Jian Huang dengan cemas berkata, karena kita adalah pembicaraan 3 pihak kali ini. Premis secara alami adalah untuk mengambil gambar dan mengidentifikasi beberapa, cepatlah. Saling memandang, Kaisar Iblis dan Kaisar Perjudian tidak bisa menahan tawa di langit. Dan kemudian berjalan ke aula dengan hormat kepada semua orang. Ketika kami tiba di tengah aula, ada sebuah meja persegi dengan panjang 3 meter di depan, tangan Zhao Cheng menyala, dan ia mengeluarkan 3 kotak dan menaruh uang di situ. Kemudian satu persatu dibuka, dan 3 gulungan kertas muncul. Yang di tengahnya relatif kuno, dan orang-orang telah mengkonfirmasinya segera setelah mereka melihatnya, yaitu, peta laut gelap tidak diragukan lagi asli. 2 lainnya sangat baru, tetapi mereka sudah siap.
3 gambar dibuka dengan lembut, dan semua orang mengerjap dan tampak persis sama, semuanya ditutupi dengan bintik-bintik hitam seperti langit berbintang. Dan 2 baris puisi kecil di awal volume juga disalin dalam tulisan tangan yang sama, tanpa perbedaan. Ini adalah salinan sebenarnya dari peta Nedersea, yang terlihat seperti itu. Mei Sangu, yang datang bersama Yan Huang, mau tak mau melihat yang asli, mendesah keras. Dan kemudian menatap Zuo Fan dengan ganas, sepertinya masih membenci ejekan terakhir Zuo Fan. Sambil tersenyum, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa, dan kemudian memandang Kaisar Gambler dan membungkuk kepadanya, Kaisar Senior Gambler. Tolong identifikasi apakah versi otentik peta ini benar, dan 2 ekstensi lainnya, apa kelalaian dalam peniruan? Harapan untuk mengoreksi saya? Tidak ada yang diverifikasi di buku asli ini, tidak ada yang palsu. Melirik sekilas ke meja, Kaisar mengatur kepalanya untuk mengangguk, kertas asli ini adalah kertas Xuanming kuno. Dan kertas itu sangat berat, tidak membusuk atau pasang, pedang tidak rusak, api dan air tidak diserang, jarang terjadi di dunia. Hilang. Selama gambar yang digambar di kertas ini, itu haruslah gambar asli. Selanjutnya, cukup klik gambar asli dan kenali 2 ekstensi. Dengan mengatakan itu, Kaisar Gambler sudah membungkuk dan memandang mereka satu persatu. Jadi, 1 jam telah berlalu, dan 2 jam telah berlalu, dan dia belum selesai melihat gosok. Setelah seharian berlalu, ia menentukan keaslian dari 1 penggosokan, dan kemudian pergi untuk memeriksa yang lain. Ketika semua orang melihatnya dengan sangat hati-hati, mereka tidak akan repot. Lagi pula, ini terkait dengan ketulusan kedua pihak untuk bekerja sama. Fondasi semua hal tidak boleh dianggap enteng. Akhirnya, 2 hari kemudian, Kaisar Gamblers meletakkan 2 buku yang menggosok, meluruskan pinggang lamanya, menghela napas, dan mengangguk, tidak masalah, aku menyalinnya dengan sangat hati-hati. Dan tidak ada yang salah. Mendengar ini, semua orang mengangguk ringan, menunjukkan senyum puas. Sekarang, ayo lari untuk iblis Kaisar, ayo bicara dan rujuk kembali, biarkan kedua hal lama itu kembali, demi kedamaian dunia. Harta karun di dekatmu akan diambil. Dan Kaisar Pedang telah menjadi aktif. Ketika Kaisar mendengar ini, dia mengangguk dengan penuh semangat dan menyatakan persetujuannya. Tetapi pada saat ini, Zhao Cheng melambai dan berteriak, tunggu, Kaisar berubah pikiran. Kenapa, kamu tidak ingin berdagang lagi? Sword Emperor berkata dengan cepat. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zhao Cheng tersenyum dingin, ini bukan tentang tidak berdagang, tetapi untuk menambah kondisi. Selama mereka berdua berbicara, mereka akan mengambil 2 ekstensi peta. Bukankah itu terlalu murah? Bagaimana kabarmu? Alis itu berkedip, dan keduanya saling memandang, merasa sedikit gugup. Ada kejahatan di sudut mulutnya, dan Zhao Cheng dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinju kepada mereka berdua, saya punya proposal, tolong terima mereka. Anda berdua harus tahu nilai peta bawah laut ini, jadi saya ingin mengundang keduanya untuk ketika saya mendapatkan ekstensi peta ini, bantu saya melakukan satu hal lagi. Ada apa? Bidikan tripartit untuk membantuku mengambil 2 situs lama Eagle King dan Ghost King. Apa? Mau tak mau terkejut, duo ini terlihat bermartabat. Yan bahkan tidak bisa berhenti berteriak, dengan kata-kata yang dibawa pelayan pramugara itu kepada kami, tidak ada artinya meminta kami untuk menembak, mengapa Anda? Ya, pada saat ini. Zuo Fan juga penuh kejutan dan berkata, Tuan Iblis Kaisar, tidak ada persyaratan untuk mengirim pasukan ke kondisi yang didiskusikan dengan 2 orang dewasa. Kamu sekarang secara terbuka bertobat, sepertinya, itu tidak benar. Apa yang salah? Pada saat ini, bagaimana Anda bisa campur tangan di sini? Mundur, Zhao Cheng menggeram dingin setelah memelototinya dengan ganas. Zuo Fan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kembali. Segera setelah itu, Zhao Cheng menatap keduanya lagi dan berkata, ketika saya meminta Zuo Butler untuk bernegosiasi dengan keduanya, itu ketika kami tidak berperang. Dan akan baik-baik saja jika kalian berdua pembuat perdamaian. Bagaimanapun, pada akhirnya, semua orang tidak kehilangan apa-apa. Tapi sekarang, 2 bajingan itu sudah berurusan dengan saya, dan bahkan membawa saya 10 kota. Jika saya tidak menemukan tempat itu, kemana wajah saya akan pergi? Sekarang, bahkan jika Anda ingin menjadi pembawa damai, saya tidak akan ingin kedamaian, Alisnya sangat berkerut, dan kulit kusam memandangi kedua kotoran itu dari waktu ke waktu, tetapi mereka sedikit enggan. Ketika mereka diminta untuk membantunya, untuk 2 peta Tuoben ini, tampaknya. Tuan Iblis Kaisar, maafkan karena kecil dan banyak bicara, itu tidak masuk akal bagimu untuk melakukannya. Pada saat ini, Zuo Fan tampak serius dan berdiri lagi, membungkuk dan berkata. Meskipun peta laut Belanda ini berharga, jauh dari mampu menghidrolisis rasa haus. Bahkan jika itu dapat memecahkan kunci, itu akan menjadi masa depan. Tetapi sekarang Kaisar Pedang dan Kaisar jika 2 orang dewasa memperjuangkan situs untuk Kaisar Iblis-Iblis,
mereka pasti akan terluka, dan tidak ada gunanya untuk mengkompensasi itu. Saya mengusulkan bahwa setelah situs Kaisar Elang diambil, Kaisar Iblis Kaisar akan dapat membaginya secara merata. Hadiah 2 orang dewasa juga dianggap sebagai hadiah untuk bertarung melawan musuh. Ditambah dengan 2 ekstensi peta, itu harus bernilai persetan. Namun, suaranya hanya jatuh, dan Zhao Cheng memarahi, kamu benar-benar membiarkan saya berbagi kemenangan, apakah ini terlalu banyak? Zuo Fan, siapa kamu? Tuan, saya milik Anda, tentu saja, tetapi jual beli harus masuk akal dan patuh. Jika tawaran Anda terlalu rendah, mengapa orang lain membantu Anda? Tidak, paling tidak berikan mereka 20 kota, tapi aku masih punya 2 peta. Kaisar sihir, namun, suaranya tidak jatuh, tetapi ia disela oleh minuman centil. Kursi ini berpikir bahwa kata-kata pramugari Zuo masuk akal. Pada saat itu, kita harus membagi hasil dengan sepertiga, kalau tidak mengapa kita harus mengirim pasukan? Yan Huang, kamu tidak harus duduk di lantai. Aku akan memberimu peta. Murid ganda kental, dan Zhao Cheng tidak bisa membantu tetapi berteriak. Dengan senyum dingin, Yan Huang menolak untuk mengatakan, pada saat ini, Anda sekarang ada di sekitar, Anda membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan, dapatkah peta itu membantu Anda melarikan diri? Singkatnya, karena kita akan bertarung, kita juga telah menyingkirkannya, tetapi tidak ada perang yang menghasilkan. Kami tidak ragu untuk berpartisipasi. Tuan Jian Huang, apakah Anda bersedia bekerja tanpa alasan? Hehehe, orang tua itu tidak bodoh, dia tidak punya rencana. Kamu, pipi tidak bisa berhenti berkedut, dan Kaisar Iblis mengertakkan giginya, dan akhirnya menjabat tangannya dengan keras, dan berkata dengan marah, ya, apapun yang Anda inginkan. Karena saat ini kami membagi kemenangan dari 3 pihak, maka kami bertiga bersekutu. Kemudian kami berdua bersekutu. Peta, bukan. Kami ingin lebih. Kenapa? Mengapa? Hanya karena mereka berdua datang kepadamu, tidak masalah jika kita tidak menembak, tetapi kamu harus menembak. Menyipitkan matanya. Jian Huang tidak bisa menahan senyum dingin, peta itu bahkan jika kamu mengundang aliansi kita dapatkan bayaran. Mengusir berat, iblis memandangi mereka dengan ganas. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berbalik untuk pergi. Oke, apapun yang kau mau, kali ini aku akan kalah. Dan kamu, banyak bicara, Akhirnya, ketika melewati di depan Zuo Fan, Zhao Cheng menunjuknya dengan ganas, matanya penuh amarah, dan dengan teriakan, dia cepat-cepat pergi dan memasuki aula bagian dalam. Hanya Zuo Fan, yang telah meninggalkan senyum pahit, dan Kaisar Jian Huang dan Yan Huang, yang penuh dengan wajah. Hanya Kaisar Judi yang memperhatikan Zuo Fan, dan sudut mulutnya melintasi lengkungan jahat Dao. Anak ini, itu tidak mudah. Zuo Butler, kami ingin menyalin gambar aslinya secara langsung, bukan? Zhao Cheng sangat marah sehingga dia menghilang, dan Yan Huang datang ke Zuo Fan dan meminta nasihat. Alis terangkat, Zuo Fan meliriknya dengan aneh, kami telah menyiapkan 2 set buku tambahan, mengapa keduanya masih terlibat? Apakah Anda meragukan kami? Oh, tidak. Kita hanya ingin merasakan pesona peta laut ini untuk dirimu sendiri. Jangan salah paham, pramugari Zuo. Kelopak mata sedikit terkulai, Zuo Fan mengerang sedikit, tersenyum sedikit, dan mengangguk, kamu bebas. Tapi tolong berikan gambar yang disalin ke Master Gambling untuk pelestarian. Keadilan dari Gambling Master akan dilihat oleh semua orang di dunia. Untuk menjadi kerjasama ini setelah selesai, Anda dapat memperoleh kembali ekstensi dari judi dan menyelesaikan transaksi. Kami mengerti, dengan sedikit senyum, Yan Huang dan Jian Huang saling melirik, lalu mengeluarkan kertas itu secara langsung, dan mulai menyalin salinan asli peta laut Belanda. Melihat semua ini, Zuo Fan tertawa kecil. Kedua orang tua ini, seperti sebelumnya, sangat berhati-hati, hahaha. Chapter 1219, Battle of the Eight Emperors. Sword Emperor dan Yan Emperor, untuk peta ini, mereka benar-benar penuh perhatian. Setelah menyalinnya dengan hati-hati, mereka masih harus membandingkannya dengan hati-hati. Setelah 7 hari 7 malam, mereka mengangguk dengan tenang dan menyerahkan 2 ekstensi kepada perantara untuk bertaruh pada Kaisar. Kemudian, Zuo Fan, atas nama Gunung Tianmo, mengirim 3 pria besar pergi dalam persiapan untuk pengiriman pasukan bersama. Tampaknya dia masih marah dengan ini, merasa bahwa dia kehilangan uang. Dari awal hingga akhir, iblis Kaisar Zhao Cheng tidak muncul dan kehilangan tata krama. Tetapi untuk ini, kedua Jian Huang lebih nyaman, dan merasa bahwa mereka belum kehilangan uang dalam transaksi ini. Setelah Xiang Zuofan mengepalkan tinjunya sedikit, dia pergi dengan puas. Hanya Kaisar Gambler memandang Zuofan dengan makna yang dalam sebelum pergi, dan berkata sambil tersenyum, kepala pelayan Kaisar Iblis Zuo ada di sampingnya. Itu benar-benar berkah. Begitu suara itu jatuh, dia tertawa dan terbang pergi, meninggalkan Zuofan berdiri di atas gunung sendirian, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di mulutnya.
Bagaimana kabarnya? Pada saat ini, iblis Kaisar Zhao Chengcai keluar dengan santai dan menatap Zuo Fan, dengan senyum di wajahnya, di mana bisa ada kemarahan sebelumnya. Sudah terlambat untuk kamu. Dengan membungkuk, Zuo Fan tersenyum bahagia di wajahnya, aku lega bahwa semuanya berjalan baik. Aku ingin mereka mengirim pasukan secepat mungkin untuk mendapatkan peta tangan Kaisar sesegera mungkin, dan membantu kita untuk menghancurkan dua Eagles. Hahaha. Zuo Butler benar-benar abdi Tuhan. Dia benar-benar memasukkan mereka ke dalam permainan dalam 3 kata dan buru-buru mengirim pasukan untuk menyelamatkanku. Jika mereka memiliki masalah seperti itu sebelumnya, akankah mereka memprovokasi mereka? Tuan Iblis Kaisar memenangkan hadiah. Tetapi sebenarnya ini hanyalah pertempuran psikologis antara keduanya. Mengangguk tersenyum, mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya yang dalam. Jika kita secara langsung meminta mereka untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan, bahkan jika mereka mengambil peta laut sebagai umpan, diperkirakan mereka tidak akan menjawab. Jadi kita pertama-tama membiarkan mereka menjadi pembawa damai dan menipu mereka duduk di meja perundingan, dan kemudian ada perubahan. Jika Anda mengatakan bahwa peta yang awalnya Anda setujui hanyalah sebuah pai yang digambar di atas kertas, maka sekarang mereka benar-benar diizinkan untuk melihat hal yang sebenarnya. Dan Kaisar bertaruh untuk bersaksi, dan mereka ingin menolak. Aku sangat kesal. Selanjutnya, kita sengaja berdebat lagi, satu dengan wajah putih dan satu dengan wajah merah. Segera setelah itu, Zhao Cheng tertawa dan melanjutkan, aku memberi mereka sedikit untung. Dan kepala pelayan Zuo bertarung untuk mereka berdua. Sebagai perbandingan, mereka secara alami akan berdiri di atas pelayan Zuo tanpa ragu-ragu, tapi lupakan terserah kepada mereka untuk mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam perang. Dengan cara mendorong perahu ini, mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka ditarik ke dalam pertempuran yang mereka hindari secara naluriah. Tendangan kepala pelayan itu benar-benar bagus, lebih baik daripada Kaisar. Staf kepala babi jauh lebih kuat sebelumnya, hahaha. Dengan semburan tawa, Zuo Fan membungkuk lagi, Tuan Iblis Kaisar sopan, biarkan Tuan Iblis Kaisar berpura-pura menjadi orang jahat dan mendukakan orang dewasa. Tidak masalah, bagaimanapun. Orang jahat ini adalah wajar jika dia adalah Kaisar. Terlalu sok untuk berpura-pura menjadi dirimu. Aku takut mereka akan terlihat jelas. Yang paling penting adalah bahwa hal ini adalah hal yang paling penting. Dan mereka ingin meditasi perpanjangan peta laut. Dengan senyum dingin, Zhao Cheng menatap Zuo Fan, mulutnya melintasi lengkungan yang aneh. Zuo Fan juga menganggukkan kepalanya tanpa malu-malu, tersenyum jahat dan mengeluarkan peta asli. Selain itu, ada botol porselen di tangannya, yang terciprat ke atas, dan seluruh peta diresapi. Mereka ingin menyalin hal yang nyata secara langsung, tetapi sayangnya kita juga telah melakukan hal-hal pada gambar nyata ini, selama cairan itu terciprat. Bintik-bintik hitam ekstra pada gambar akan menghilang secara alami. Mereka masih memiliki gambar palsu di tangan mereka. Ini masih banyak dari pembantu rumah tangga Zuo. Aku berharap mereka tidak nyaman dan akan menyalinnya secara langsung. Kaisar benar-benar mengaguminya. Sebuah kilatan halus aneh melintas di matanya, Zhao Cheng dan Zuo Fan saling memandang dan tertawa bersama. Setelah keduanya tertawa, Zhao Cheng berkibar dan melanjutkan, kalau begitu. Haruskah kita memulai seluruh pasukan dan bekerja sama dengan keduanya untuk menghapus dua hal lama dari Kaisar Elang dalam satu gerakan? Tidak. Lord Demon Emperor begitu buruk. Kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Oh, kenapa? Sejenak, Zhao Chengqi berkata, kedua hantu tua itu mendatangi saya. Siapapun yang tidak berpartisipasi, saya harus berpartisipasi. Manajer Zuo, apakah ada trik? Senyum misterius muncul di wajah, Zuo Fan mengambil 2 langkah dengan ringan, dan menganalisis dengan hati-hati. Master Setan Kaisar dapat membayangkan bahwa jika ketiga pihak bergabung, keduanya akan dikalahkan. Tetapi jika anjing gelisah, ia akan melompat ke dinding, belum lagi 2. 8 Kaisar. Pada saat itu, mereka tahu bahwa mereka akan dikalahkan, dan siapapun yang paling mereka benci pasti akan melakukan yang terbaik untuk mati bersama dengan mereka. Pada saat itu, kami akan menderita kerugian besar, dan 2 Kaisar Pedang mungkin telah melakukan pengamatan dari sisi lain. Langkah ini, meskipun juga berpartisipasi dalam perang, tidak akan melakukan yang terbaik. Hanya ketika kita kehilangan kedua belah pihak, mereka akan mendapat manfaat dari para nelayan. Iya, 8 Kaisar ini tidak memiliki hal yang baik, hal semacam ini pasti bisa dilakukan. Zhao Cheng mengertakkan gigi. Dengan semburan tawa, Zuo Fan melanjutkan, jadi, jika kita tidak bergerak saat mereka berdua sedang berperang, Kaisar Elang pasti akan menghemat energi mereka untuk berurusan dengan Kaisar Pedang dan mereka akan terbunuh dan terluka dalam pertempuran terakhir. Kitalah yang menyaksikan api dari sisi lain. Ketika tiba saatnya untuk menang dan kalah, kita akan melakukan intervensi sebagai aliansi, melakukan 2 hal dengan satu gerakan, dan mengambil keuntungan darinya. Bukankah itu hebat? Iya,
kita bisa mengambil sepertiga dari 2 hantu tua tanpa seorang prajurit dan seorang prajurit. Mengapa kamu tidak melakukannya? Sebelum dia melihatnya, Zhao Cheng tidak bisa menahan kegembiraannya. Pelayan Zuo, rencana yang luar biasa. Aku berkata, aku ingin menemukan 2 pekerja paruh waktu untuk Lord Demon Emperor, bukan sekutu. Aku berkata Zuo Fan yang melakukannya. Sebuah tipu daya melintas di mataku, dan Zuo Fan berbisik. Zhao Cheng meliriknya, dan dia tertawa lagi dan lagi, dengan apresiasi yang konstan. Saya tidak tahu, jaring kemenangan yang rumit ini juga merupakan rantai vagina yang menyeretnya ke gerbang hantu. Setelah dikunci, itu tidak akan diperoleh lagi. Sebulan kemudian, lokasi Kaisar Iblis telah terhubung ke lebih dari 20 kota. Koalisi Elang Kaisar dan Kaisar Hantu membuka busur mereka ke kiri dan kanan. Ini tidak bisa tidak membuat dunia luar aneh. Bahkan jika 2 kaisar bergabung, tidak ada alasan untuk melawan Kaisar Iblis tanpa kekuatan. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk menangkap begitu banyak situs tanpa jejak penghalang? Bahkan Kaisar Elang dan Kaisar Hantu pun bingung. Tetapi pada saat ini, mutasi tiba-tiba terjadi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kedua Kaisar Pedang Netral dan Kaisar Yan menyatakan perang terhadap keduanya pada saat bersamaan. Selain itu, mengirim pasukan segera setelah perang diumumkan, seolah-olah mereka sudah siap. Jadi, pertempuran di sisi ini belum berakhir, dan ada 2 tentara Kaisar di bawah kota, yang dapat dikatakan sebagai musuh. Namun, melihat bahwa Kaisar Iblis tidak memiliki tindakan pada saat ini, Kaisar Elang dan keduanya memikirkan hal itu. Di sisi Kaisar Iblis, dia tidak mengirim seorang prajurit dan kehilangan tanah. Mungkin itu tidak cukup. Setelah pensiun para prajurit, kedua Chen Bing berbatasan dan menunggu selama seminggu untuk memeriksa gerakan. Melihat bahwa Kaisar Iblis masih belum bereaksi, ia benar-benar pensiun dan mengirim semua pasukan ke Kaisar Pedang dan Kaisar Yan. Dan pada saat ini, keduanya telah mengambil keuntungan dari perbatasan mereka yang lemah, dan bahkan 10 kota, dengan sukses besar. Ini membuat Kaisar Elang sangat marah sehingga mereka melemparkan pasukan mereka kembali untuk menyelamatkan segera, mengutuk di bawah hati mereka. Anda mengatakan kami bahkan tidak mempekerjakan Anda untuk memprovokasi Anda, apa yang Anda lakukan pada kami? Benar-benar tidak masuk akal. Jadi, begitu kekuatan kedua pria itu tiba, mereka segera menjadi kuat dan mulai melakukan serangan balik. Meskipun kekuatan Kaisar Pedang dan Kaisar masih kuat, mereka juga menderita kerugian besar. Sebulan lagi berlalu, dan kedua Jian Huang pergi ke 5 kota lagi, yang tidak bisa dihentikan, tetapi kerugiannya juga 1/4. Kali ini, Kaisar Pedang dan hati Kaisar sedikit terluka, dan mereka mulai mengutuk terus-menerus. Namun, mereka tidak memarahi 2 Kaisar Elang. Setelah semua, mereka melindungi wilayah mereka sendiri, dan tentu saja, apa yang bisa dimarahi? Apa yang mereka fitnah adalah iblis sialan, Cheng Cheng. Awalnya, insiden ini benar-benar diambil olehnya. Sebagai hasilnya, setelah lebih dari sebulan, ia tetap tidak tergerak dan tenang. Apakah Kaisar Iblis mengirim pasukan lebih awal dan menyerang dengan perutnya, tidak akan keduanya selesai lebih awal? Tapi sekarang, keempat Kaisar itu terjebak bersama dan ingin menyerang dengan mudah, tetapi itu tidak mudah. Terutama Iblis Kaisar Zhao Cheng, sangat mungkin dia menolak memberi mereka ekstensi peta di tanah ini, maka bukankah mereka hanya akan memperjuangkannya tanpa alasan? Jadi begitu perang ini dimulai, ia tidak lagi didominasi oleh siapapun dan tidak bisa berhenti. Dan semua ini juga merupakan keberhasilan Zuo Fanli. 8 Kaisar Tanah Suci, sebagai penguasa setengah wilayah di sini, pembunuhan saudara adalah cara tercepat untuk jatuh. Bisakah kamu saling merobek sebanyak mungkin, ya? How? Teriakan terdengar di langit, dan di tempat asap memenuhi mayat, elang dengan kepala panjang dan matahari terik di atasnya, dan sayap yang menutupi langit. Di punggungnya, ada seorang pria kurus dengan wajah burung herring, dan matanya penuh dengan auns halus seperti elang. Saudari, Raja Elang secara pribadi pergi ke medan perang. Di sebuah tenda besar, gordennya sangat terangkat, dan Mei Sangu bergegas masuk. Dengan mengerutkan kening, Yan Huang memberinya pandangan yang dalam. Orang tua dari Elang Kaisar ada di sini? Sial, pertempuran 8 Kaisar masih tidak bisa disembunyikan. Tampaknya pertempuran ini akan berakhir, dan harus diseret kembali. Sangu, Anda mengambil pasukan dan Xia Zong saya kembali 50 mil, jangan terlibat. Ya, seorang kepala kecil, Mei Sangu segera pergi ke panggilan pengadilan. Mata Yan Huang penuh dengan keganasan, dan ketika dia menginjak kakinya, dia terbang keluar dari akun dan berbalik ke kekosongan medan perang. Tepat pada waktunya untuk bertemu dengan wajah suram Kaisar Raja Wali. Orang tua, kamu akhirnya menembak, kupikir kamu harus bertarung sampai prajurit terakhir keluar. Yan Huang, di mana orang tua itu menyinggung perasaanmu? Kamu ingin menyerbu ladang condorku? Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Kamu tidak menyinggung perasaanku dimanapun, aku hanya dipercayakan kepada orang lain,
itu hanya kesetiaan. Dengan terkekeh, mata Yan Huang melotot tajam. Menyipitkan matanya, Kaisar Elang mengerti, apakah itu kepercayaan Kaisar Iblis? Saya katakan, bagus, bagaimana Anda dan Kaisar Pedang Kaisar tiba-tiba membuat masalah bagi kami? Katakanlah, manfaat apa yang dia janjikan kepada Anda, Kaisar Raja Wali saya menggandakannya. Hehehe, Elang Kaisar, apakah kamu pikir hal-hal biasa bisa menggerakkan kita berdua? Kamu tidak memiliki apa yang dia janjikan, benarkah? Maka tidak mungkin, hanya perang. Tiba-tiba, Kaisar Elang melambaikan lengan jubahnya, dan elang raksasa di bawahnya membawanya untuk menyelam ke Kaisar. Niat membunuh sengit tidak bisa menghentikan pelarian. Chapter 1220, Secret Mountain. Elang menabrak langit. Kaisar Elang mengulurkan tangannya dengan gelombang hati, dan seekor elang raksasa dengan cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya, langsung ke langit kubah, semakin besar dan semakin besar. Dan akhirnya mencakup seluruh 9 hari. Dengan sayapnya yang melebar, Jin Yu terbang melintasi langit seperti meteorit, menghancurkannya. Dalam sekejap mata, dalam 1000 mil, itu telah benar-benar berubah menjadi tambang reruntuhan. Seperti gempa bumi, langit berosilasi, bumi meraung, dan momentum yang melonjak menyebar, ketika semuanya akan hancur. Untungnya, kedua belah pihak telah menyebarkan kuda mereka masing-masing, jika tidak kali ini, saya khawatir ratusan ribu jiwa akan terbunuh, bahkan penguasa Raja Roh tidak dapat bersembunyi darinya. Hanya saja, bahkan jika Anda berada jauh dari tempat yang mengerikan ini dan menonton semua ini di kejauhan, Anda tidak bisa menahan nafas dan terima kasih telah berlari cepat. Pada saat yang sama, dia juga kagum pada kekuatan 8 kaisar, dan itu ternyata luar biasa, tidak sebanding dengan kekuatan kaisar biasa. Kakak, alisnya sedikit berkedip, Mei Sangu melihat semua ini dari jauh, terutama tempat asapnya menyebar, dan cukup khawatir. Namun segera, tawa ringan tampak seperti burung yang damai, dan segera memasuki telinga mereka, hehehe. Elang Kaisar, menggunakan kaisarnya sendiri Ji Tianyin begitu dia menembak, kamu benar-benar putus asa. Angin puyuh menghantam, menghembuskan semua asap dan debu dari langit. 10 kaki panjangnya, berakar di bawah tanah, bercahaya dengan bintik-bintik cahaya keemasan dan kelopak wangi yang samar, berkelok-kelok ke atas dan mekar di dunia. Yan Huang perlahan-lahan duduk di cabang bunga. Meskipun dia berpakaian sebagai bibi, dia menawan, dan ada jejak senyum jahat di sudut mulutnya. Huang Ji Tianyin, Jiu Tian Kiong Hua, matanya dengan ringan berteriak, dan Kaisar Elang tersenyum lembut, jiwa lelaki tua itu adalah elang langit yang terbang, mengayunkan bidang kubah langit. Jiwamu 9 hari dari Kiong Hua, berakar di bumi yang tak berujung. Sekarang kau dan aku bertarung, itu benar-benar dunia. Berjuang. Sudut-sudut mulut terangkat, dan Kaisar tidak mau mengatakan, dunia dan bumi hidup berdampingan, satu yin dan satu yang, bahkan jika mereka saling bertemu, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Tapi kalian berdua berbeda. Sejak zaman kuno, kamu rendah hati, kaulah yang akan kalah. Kalau begitu mari kita coba. Alis terangkat, Yan Huang tersenyum dingin, lalu melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras. Berteriak dan berkata, seni bela diri canggih di wilayah ini, biarkan semua bunga mekar, letakkan langit di hutan. Boom. Begitu suara itu jatuh, suara keras terdengar, dan seluruh bumi mulai pecah, dan tanaman merambat emas pecah seperti ular, tetapi dalam sekejap mata, ratusan ribu dari mereka melompat keluar. Lurus kubah langit. Tiba-tiba, angin bertiup, bayang-bayang cambuk terbang, merasakan momentum besar yang tampaknya membelah langit, bahkan Kaisar Elang tidak merasakan desahan wajah. Menggerakkan elang terbang di bawahnya untuk bersembunyi dari langit dan pergi bayangan pohon anggur merayap yang tak terhitung jumlahnya terbang oleh. Melirik mulut dengan jijik, Kaisar melihat ini dan tersenyum dingin, kenapa, kamu berani mendarat di langit? Yan Huang, kamu harus bangga, lelaki tua itu akan mencabut bungamu. Tetapi itu tidak membutuhkan usaha apapun, matanya dingin, dan Kaisar Raja Wali dengan cepat mencetak formula, keterampilan bela diri yang maju dari tanah, porom condor, terbang ke udara predator. Wow, suara itu jatuh, dan elang emas besar di atas kepalanya tiba-tiba berkedip, benar-benar hancur, dan berubah menjadi titik cahaya keemasan. Kemudian titik-titik cahaya itu bergetar lagi, dan berubah menjadi elang emas kecil yang ganas lagi, mengguncang sayap mereka, dan dengan keras. Mereka terbang menuju ratusan ribu tanaman merambat di tanah. Melihat itu, sejuta elang emas tersapu, dan momentumnya sangat keras. Ketika Yan Huang melihatnya, dia tidak bisa menghentikan wajahnya untuk tenggelam, pikirannya bergerak,
dan segera ada lapisan tanaman merambat menutupi dirinya di depan, membungkusnya. Bang bang bang, bentrokan kekerasan terdengar satu demi satu. Di bawah elang emas seukuran ibu jari ini terbang, bahkan jika pohon anggur lebih kuat, itu akan rusak dan terciprat. Namun, dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan reruntuhan. Melihat ini, Kaisar Elang tidak bisa membantu tetapi mengejek dengan bangga. Namun, ketika semua tanaman merambat menjadi sampah, tidak ada lagi Yan Huang di tanah yang ramping. Pada saat yang sama, segel langit Kaisar, Jiu Tian Qianghua menghilang. Hanya pusat bumi, lubang bundar 1 meter persegi, tidak mencapai dasar. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Kaisar Elang berpikir diam-diam bunga-bunga hidup di tanah, dapat dikatakan bahwa mereka melarikan diri. Sentuh. Namun, pada saat ini, ada suara keras, dan debu tiba-tiba beterbangan. Sebelum Kaisar Raja Wali menanggapi, dia berteriak bahwa duri seperti ular panjang tiba-tiba muncul dari dasar tanah dan langsung mendatanginya. Pembunuhan yang mengerikan itu mengejutkannya tiba-tiba, dan sebelum dia bisa memeriksanya, dia secara naluriah menginjak punggung elang dan dengan cepat naik ke udara untuk melarikan diri. Puff! How! Ada suara teredam, dan pada saat yang sama teriakan elang raksasa di bawahnya juga terdengar keras. Sambil mengguncang tubuhnya, elang Kaisar buru-buru menoleh ke belakang, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan dahinya mengeluarkan keringat dingin. Saya melihat bahwa pada saat ini, elang yang panjangnya 10 kaki telah kehilangan setengah dari tubuhnya, darah memuntahkan seperti mata air, dan wajahnya sangat sakit dan jatuh. Dan di tempat yang baru saja berdiri, di sana berdiri pohon anggur lurus ke langit, di ujung anggur ada piring bunga yang indah dengan diameter puluhan kaki. Hanya saja nampan bunga ini memiliki mulut besar dengan cekungan darah, taring dan mulut yang tajam, dan ada setengah elang terbang di mulutnya. Jalannya merah, dan mengalir ke tanah di sepanjang batang dan daunnya, dan langsung diserap oleh akar berserat di dalamnya. Horor berdarah. Yan Huang masih duduk di pelat muka, menatap mata elang Huang, penuh kejahatan dan penghinaan. Tanpa diduga, 9 hari Qianghua ini benar-benar bunga kanibal. Tinju mengepal erat, dan Kaisar Elang mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Dia menjabat tangannya lagi, dan Dao Jingwang berkumpul di belakangnya lagi, membentuk elang emas setinggi 100 kaki. Dia berteriak, Yan Huang, kau berani membunuhku. Anda menghancurkan puluhan ribu mayat untuk mengorbankan Raja Wali saya dalam roh surga. Sambil menyeringai, Yan Huang menolak untuk mengatakan, hanya jika Anda tidak melarikan diri dengan cepat, Anda mati tidak hanya binatang roh tingkat ke-10 Anda. Tetapi juga hidup Anda sendiri, tetapi juga Anda ingin mempertahankannya. Jelas itu adalah jenderal yang kalah, tapi berani dan berani. Yan Huang, kamu bangga, orang tua itu harus merobek bunga rusakmu menjadi potongan hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Wajahnya berubah, dan Yan Huang memelototinya dengan ganas. Aku berkata bahwa kamu akan kehilangan bunga, kematian. Niat membunuh telanjang melintas di matanya, Yan Huang segera mencubit tangannya. Dan piring bunga piranha yang duduk begitu curam sehingga ia bergegas ke langit. Pada saat yang sama, ada suara berdebum di tanah, dan ribuan rotan muncul, menunjuk seperti panah menembus jantung, menunjuk ke arah Kaisar. Namun, Kaisar Raja Wali tidak begitu kesal, hanya untuk melihat tubuhnya bergetar, dan seekor elang 9 hari bersuara keras. Dengan Raja Wali emas jatuh, matahari di atas kepala bersinar dan berubah menjadi sinar. Burung api membantu elang Kaisar. Melihat itu, ada ratusan ribu orang. Tiba-tiba, ujung jarum melawan Maimang, dan kubah langit melawan tanah, seperti sejuta sersan yang bertempur, kedua belah pihak bersatu dengan pukulan penuh, dan mereka akan segera bertabrakan. Momentum yang bergejolak, angin yang mengerikan, belum memancar ke segala arah, telah memberikan napas kematian. Melihat ini dari jauh, semua orang tidak bisa berhenti gemetar dan merasa tidak nyaman. Pertempuran antara dua kaisar, itu benar-benar tempat mati untuk terlibat. Hentikan. Namun, pada saat ini, minuman ringan tiba-tiba terdengar, bergema di antara langit dan bumi. Ketika kedua kaisar mendengarnya, mereka terkejut, tetapi mereka sudah bergerak dan sulit untuk pulih. Siu-siu. Mungkin juga untuk memahami situasi mereka, bahwa orang itu jelas tidak berpikir tentang membiarkan mereka mengambil kembali triknya. Hanya saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, hanya saya yang bisa menghentikannya. Tapi mendengarkan dua suara memecah langit tiba-tiba terdengar, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Saya melihat ujung kubah langit, dan saya tidak tahu kapan, dua tenda pedang pucat terbang, panjangnya 100 kaki, hanya dalam waktu singkat, dan terbang melewati dua kaisar. Wow! Tanaman merambat lurus, memotong semua bersama-sama, pecah menjadi ketiadaan, dan elang terbang emas yang menukik juga terbelah dua, berubah menjadi bintik-bintik cahaya, menghilang. Hanya ada sosok besar dengan panjang puluhan kaki, membawa 18 bilah pedang dengan panjang yang sama di belakang punggungnya, dan tinjunya terentang.
langsung memegang piranha kaisar dan elang emas raksasa kaisar elang di tangannya, tidak mampu bergerak semenit pun. Ini, murid mata tidak bisa berhenti menyusut dengan ganas, keduanya ketakutan, jiwa dewa berubah menjadi tubuh roh. Sein, ya, aku yang suci dari gunung suci ke-6, Hei Xiaofeng. Ada seorang pemuda tampan yang melayang-layang di tengah kepala sosok raksasa itu, memandang mereka dengan dingin dan berkata, "Aku mendengar bahwa pertempuran 8 kaisar wilayah suci telah menarik roh untuk menghentikan mereka." "Hentikan, jika kedua pedangku hanya terbelah kaisar Jitian Anda tercetak di atasnya, Anda telah kehilangan jiwa Anda, dan Anda telah kembali ke rumah dengan cerane." Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, keduanya ketakutan, dan mereka membungkuk satu demi satu. "Terima kasih He Sengze atas rahmatnya, kami berterima kasih. Mari kita bicara omong kosong. Kita turun gunung kali ini atas perintah Tuan untuk membahas hal-hal penting dengan 8 kaisar. Siapa yang tahu kamu melakukan hal bodoh ini untuk bersaing demi keuntungan?" Dengan sedikit bersenandung, Hei Xiaofeng mendesak, "Setelah Januari, pergi ke Sword Emperor, kami memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan." Begitu kata-kata itu jatuh, Hei Xiaofeng perlahan-lahan melepaskan telapak tangan raksasa itu, sebuah tubuh melintas, menghilang, hanya menyisakan Kaisar Yan dan 2 orang yang gemetar dan kulit kepala mati rasa. Saling memandang, aku tidak punya waktu untuk memperkirakan kebencian barusan, tapi alisku tertutup dan wajahku khawatir. Orang suci di gunung suci ini telah mundur dan berlatih, bagaimana dia bisa keluar dari gunung? Terakhir kali saya keluar dari gunung adalah karena 9 rahasia, kali ini, apakah itu? Tampaknya ada jawaban dalam hatinya, Yan Huang tidak bisa membantu tetapi tenggelam dan menghela nafas. Ibunya, berkelahi begitu ada bayi, gunung suci ini bukan hal yang baik, Pada saat yang sama, Kaisar Pedang dan Kaisar Hantu juga bertarung di tempat gelap. Ketika sulit untuk memisahkan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, menghentikan mereka, dan kemudian memberitahu mereka perintah untuk mengumpulkan 8 kaisar. Kali ini, perang yang melanda 5 kaisar segera mereda, tetapi tidak ada yang senang dengan hal itu. Karena harimau di pegunungan akhirnya keluar dari pegunungan, dan hari-hari monyet yang nakal ini adalah raja dan penguasa hilang selamanya.